Selamat siang. Untuk hari ini kita kembali lagi PJJ-nya dengan materi IPS ya. Nah, untuk minggu kemarin, 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang negara Jepang, terus juga negara Inggris. Nah, untuk hari ini kita langsung lanjut aja. Kita akan membahas sesuai topik ya, yaitu Amerika Serikat. Itu di LKS kalian bisa kalian lihat di halaman 32. Nah, di sini Amerika Serikat itu terkenal dengan Amerika. Nah, Amerika Serikat merupakan negara konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara. Nah, di sini nanti kita juga akan belajar kayak negara-negara sebelumnya. Kita akan belajar tentang letak astronomis, terus perekonomiannya gimana, kependudukan di Amerika Serikat itu gimana, terus kerjasama Amerika Serikat dengan Indonesia itu berdasarkan kerjasama apa. Oke. Nah, di sini Amerika Serikat itu merupakan salah satu negara yang maju. Nah, Amerika Serikat juga memiliki letak astronomis itu sebesar 25 derajat lintang utara sampai 49 derajat lintang utara dan 66 derajat bujur barat sampai 125 bujur barat. Itu letak astronomis Amerika Serikat. Nah, kira-kira luasnya ini berapa sih? Luas daerah Amerika Serikat itu sebesar kurang lebih itu 9.529.063 km persegi. Nah, di sini Amerika Serikat juga memiliki kondisi alam. Nah, di Amerika Serikat itu terkenal gunung tertingginya yaitu Gunung McKinley dan sungai yang terpanjang di Amerika Serikat yaitu Sungai Mississippi. Next, nah ini pemerintahan Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini sudah saya singgung di awal tadi, terbentuk Republik Federal yang terdiri dari 50 negara. Nah, kepala negara Amerika Serikat yaitu presiden. Badan legislatif Amerika Serikat itu ada 2, itu Senat dan DPR. Amerika Serikat ini beribu kota Washington DC. Nah, di sini Istana Amerika Serikat itu namanya Gedung Putih. Nah, itu pemerintahan yang ada di Amerika Serikat. Next, nah ini keadaan alam di Amerika Serikat. Kira-kira alamnya yang ada di Amerika Serikat itu seperti apa sih? Jadi, Amerika Serikat ini itu memiliki 5 iklim. Ada iklim sedang yang basah, iklim sedang saja, iklim laut subtropis, iklim kontinental, dan ada iklim laut tropis. Nah, untuk lingkungan alam ini itu setiap bagian itu berdominasi sendiri-sendiri. Kalau bagian barat itu berdominasi dengan pegunungan. Bagian timur itu berdominasi bagian dataran rendah dan dataran tinggi. Sedangkan bagian tengah itu hanya dataran rendah saja. Di sini juga Amerika Serikat memiliki batas wilayah, ada batas sebelah barat, utara, timur, dan selatan. Kalau batas barat, Amerika Serikat ini berbatasan dengan Samudra Pasifik. Untuk bagian utara itu berbatasan dengan negara Kanada. Untuk bagian yang timur itu berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan bagian selatan itu berbatasan dengan negara Meksiko dan Teluk Meksiko. Itu kondisi alam yang ada di Amerika Serikat. Nah, ini kependudukannya di Amerika Serikat. Jumlah penduduk di Amerika Serikat pada tahun 1995 itu kurang lebih sebanyak 262,6 juta. Penduduk asli yang ada di Amerika Serikat ini merupakan bangsawan Indian.
mayoritas penduduk yang di Amerika Serikat itu memiliki kulit putih. Untuk keagamaan yang dianut di Amerika Serikat ini ada 2 agama, yaitu Katolik dan Kristen Protestan. Untuk dominasi atau mayoritas yang di Amerika Serikat agama yang dianut yaitu Kristen Protestan. Untuk bahasa yang digunakan di Amerika Serikat itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini untuk perekonomian di Amerika Serikat. Jadi sudah saya katakan kalau Amerika Serikat ini merupakan negara yang maju. Sehingga sektor yang ada di Amerika Serikat itu berupa sektor pertanian, peternakan, pertambangan, dan sektor perindustrian. Ada 4 sektor. Untuk yang sektor pertanian, ini setiap bagian itu akan dibedakan pertaniannya. Bisa kalian lihat, untuk bagian timur itu memproduksi gandum dan jagung, bagian barat itu bagian yang pertaniannya kering. Misal ada umbi-umbian, palawija, buah-buahan, cabai, kacang-kacangan gitu. Pokoknya tanaman yang bersifatnya itu pertaniannya kering. Kalau bagian utara dan tengah itu juga sama kayak bagian timur, gandum dan jagung. Sedangkan bagian selatan itu memproduksi tembakau, kapas, dan padi. Untuk sektor pertanian yang di Amerika Serikat itu yang sering dikonsumsi itu lembu dan babi. Untuk sektor pertambangan misalnya ada minyak bumi, biji besi, dan batu bara. Kalau untuk yang sektor industri, Amerika Serikat ini memproduksi besi baja, mobil, elektronik, kapal, listrik, terus pesawat ruang angkasa, satelit, roket, dan masih banyak lagi. Tuh. Nah, di sini tadi dikatakan kalau Amerika Serikat merupakan negara maju. Nah, kenapa sih kok bisa dikatakan sebagai negara maju? Karena Amerika Serikat ini tuh merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Terus kemajuan ipteknya itu tinggi, modalnya terpenuhi, tingkat pendidikan di Amerika Serikat juga tinggi, banyak sumber energi untuk perekonomian, terus daya beli masyarakat di Amerika juga sangat tinggi, pendapatan per kapitanya juga sangat tinggi. Nah, itu alasan kenapa kok Amerika Serikat dikatakan negara maju. Itu ada 7 alasan itu. Next, nah ini kerjasama Amerika Serikat dengan Indonesia. Amerika Serikat dengan Indonesia juga memiliki kerjasama yang baik. Kerjasamanya bisa dilihat dari kerjasama bilateral dan kerjasama internasional. Kalau kerjasama bilateral itu kayak negara Jepang dengan Inggris berdasarkan hubungan diplomatik, pendidikan dan kebudayaan, dan perekonomian. Sedangkan kerjasama internasional ini tuh bisa berupa kalau kita mengikuti olimpiade, terus kerjasama melalui PBB seperti itu. Nah, itu untuk materi Amerika Serikat. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian bertanya, bisa lewat from diskusi kita di WA. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini dulu. Kita nanti akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan selamat siang.